Selamat sore, Bu Ni. Selamat sore Pak Fahmi. Sehat, Bu. Alhamdulillah Pak. Ini Pak Fahmi belum kelihatan ini, masih Oh, belum. muter-muter sinyal nih. Sepertinya ini kan mau hujan kayaknya, Betul. jadi nggak stabil. Ini Pak Fahmi di Indonesia atau di mana Pak? Di Indonesia, Bu. Oh, masih di Ini Indonesia. Siap. habis nyoblos tadi siang. Oh ya sama Pak. Ini kamera saya sudah terlihat belum, Bu, di sana? Ah ini sudah Sudah, Alhamdulillah. ya. Mungkin saya yang agak, karena ini kebetulan di rumah ibu saya jadinya agak. Ini. Sini kayaknya sedang mendung, ini mau hujan, jadi Sama Pak. ya Sama. cuacanya kurang baik ya. Baik, mungkin langsung saja Bu, karena waktunya sudah masuk pukul 3:15. Jadi mungkin sambil menunggu audiens yang join, saya buka dulu sesi diskusi Instagram Live pada sore hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore untuk pemirsa sekalian di Instagram Live di hari yang berbahagia ini. Jadi kebetulan sore hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita ada Bu Uni. Selamat sore Bu Uni yang pada sore hari nanti akan sharing gitu ya berkaitan tentang tema yang kemarin sudah kami share, yaitu terkait indikator kesiapan anak sekolah seperti itu. Jadi mungkin sebelum saya mulai diskusi pada sore hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan dulu. Di sini saya Fahmi Hakam selaku host pada sore hari ini, nanti yang akan memandu acara pada kesempatan kali ini. Dan telah hadir juga ada Bu Kurniasih Dwi, Magister Psikologi, yang akrab dipanggil Bu Uni ya. Ini mungkin yang sudah sering bertemu dengan Bu Uni, sering manggilnya Bu Uni. Nanti beliau akan share terkait indikator kesiapan anak sekolah. Jadi tapi sebelum saya sedikit memberikan pengantar, izinkan saya memperkenalkan Bu Uni dulu. Ini Bu Uni praktisi psikolog yang sudah malang melintang ya di dunia psikolog, kemudian terkait tumbuh kembang anak dan sebagainya. Beliau merupakan psikolog di RSUD Guteng Purbalingga ya, dan juga praktek di beberapa Fasiankes ya, mungkin yang di area Banyumas, Purbalingga dan sekitarnya saya kira tidak asing dengan Bu Uni. Beliau juga praktek di klinik kami ya, di klinik Pratama Physiocare. Pasien-pasiennya lebih banyak terkait tumbuh kembang anak. Dan beliau juga ini kalau saya baca CV-nya, pengalaman sebagai narasumber cukup banyak ya, di berbagai tempat dan juga event. Beliau juga aktif di organisasi himpunan ini ya, psikolog Ibu, cabang tahun 2018-2022 ya. Kemudian juga sekretaris IPK wilayah Jawa Tengah dan bendara IPK wilayah Jawa Tengah. Baik Bu Uni, jadi kalau kita sebelum nanti dengan memberikan pengantar, saya coba ini ya, indikator kesiapan sekolah anak ini kan sebenarnya cukup dibutuhkan ya oleh orang tua, supaya orang tua paham terkait sebenarnya anak saya ini sudah siap belum masuk ke sekolah ya. Dan realitanya memang saat ini, dan ya mungkin banyak di antara kita, pokoknya kalau sudah umur sekian nanti masuk ini ya, masuk PAUD gitu, umur sekian nanti masuk SD dan seterusnya. Nah ini yang perlu kita luruskan guys. Jadi kan sebenarnya kalau saya sempat baca beberapa artikel itu kan memang orang tua juga memiliki peran yang cukup sentral ya, untuk menentukan apakah anak saya ini siap atau tidak untuk masuk ke jenjang sekolah. Baik apakah nanti mungkin memilih sekolah formal atau sekolah yang mungkin ada sekarang sudah mulai tren ini homeschooling ya. Jadi itu yang memang bisa jadi pertimbangan orang tua ya. Kalau nggak salah nanti mungkin Bu Uni bisa meluruskan. Jadi ada beberapa hal ya, orang tua bisa melihat kesiapan dari aspek fisiknya, kemudian kognitif,
sosialisasi ya, bagaimana dia bersosialisasi dengan teman seusianya, kemudian juga apakah si anak ini sudah mandiri sesuai dengan Betul. usianya. Nah, dan Betul. yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana orang tua ini memahami tentang tumbuh kembang anak ini sudah sesuai dengan usia dia atau tidak. Nah, ini yang paling penting. Nah, dan pada sore hari ini nanti Bu Uni, kami mohon untuk bisa mendiskusikan dan memberikan gambaran kepada kami semua tentang aspek-aspek apa saja dan hal apa saja yang perlu diperhatikan orang tua untuk memastikan bahwa anak kita siap atau tidak. Baik, Ya. saya kira itu mungkin Bu Uni, monggo bisa disampaikan kurangnya 15 sampai 20 menit. Monggo silakan, waktu dan Ya. tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Fahmi. Selamat sore untuk Bapak Ibu. Mungkin yang banyak membersamai nanti, Ya. mungkin Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang mau siap untuk sekolah atau tidak. Gitu. Indikator untuk mungkin disamakan persepsi dulu nih Pak Fahmi, Ya. bahwa ini untuk indikatornya mungkin saja dari yang kita masuknya SD ngaten nggih. Oke. Jadi anak usia dini ke SD ngaten. Nanti mungkin SMP SD ke SMP, SMP ke SMA, mungkin beberapa indikator yang dipersiapkan pasti akan berbeda. Nah, kita satukan dulu pemahaman bahwa ini kita mau dari yang usia dini ke sekolah dasar ngaten nggih. Dan sekarang memang betul Pak Fahmi yang disampaikan bahwa banyak sekali orang tua yang akhir-akhir ini ada yang meminta untuk kesiapan untuk masuk SD itu sudah siap belum sih Bu? Seperti itu. Dan menurut saya betul sekali tadi yang disampaikan Pak Fahmi bahwa orang tua memegang peranan yang sangat penting apalagi anak usia dini. Jadi orang tua memastikan dulu nih sudah memahami belum putra-putrinya seperti apa, tumbuh kembangnya. Kebetulan saya di klinik Pak Fahmi di Fisiocare, pastinya tumbuh kembang anak sangat-sangat dilihat ngaten nggih. Orang tua tahu nggak, masih ingat tidak si anak ketika kehamilan, kelahiran tadi, bahkan mungkin ketika 1 tahun, 2 tahun sampai akhirnya kita juga perlu melihat bahwa si anak ini sudah pernah sekolah di mana saja sih ngaten nggih, atau udahlah Bu Uni dilesin saja lalu nanti SD saja. Itu pasti akan berbeda dengan yang mungkin indikatornya atau kesiapan indikatornya ketika tahapan-tahapan pendidikannya dia lalui gitu. Itu menurut saya yang perlu dipahamkan dulu orang tua gitu Pak Fahmi. Jadi tumbuh kembang si anak kita pahami dulu gitu dari si orang tua. Tadi sudah disebut sedikit aspek apa saja, pastinya aspek kita lihat dari tumbuh kembangnya, aspek kognitif, fisik motorik, gitu, sosial emosional, bahasa, bahkan sekarang mungkin yang sedang tren anak saya mungkin speech delay seperti itu. Orang tua sudah sangat familiar Pak, sedikit-sedikit speech delay seperti itu. Tapi kita pahami bahwa speech delay itu kan pasti sebentar ngaten, istilahnya delaynya nggak lama-lama. Gitu. Tapi apakah ada gangguan yang lain, pasti itu perlu dipahamkan dulu oleh orang tua. Setelah itu, sudah Bu Uni, lalu tahapan pendidikan di mana nih? Bu Uni belum pernah nih sekolah di mana-mana putranya. Pasti ada indikator yang mungkin perlu kalau saya perlu digenjot di salah satu aspek, misalnya sosial gitu. Belum pernah ketemu orang baru yang selain orang tuanya gitu dalam waktu cukup lama, itu pasti juga mempengaruhi indikator-indikator anak kita untuk memasuki lingkungan yang baru. Atau nanti pertahapannya mungkin orang pemirsa yang mendengarkan ini bisa bertanya nih Pak Fahmi, apa saja sih gitu. Setelah sudah tahapan sekolahnya gitu, atau mungkin Bu Uni nggak cuma homeschooling aja di rumah, tidak apa-apa selama orang tuanya mempersiapkan nih tumbuh kembangnya ini sudah sesuai belum dengan anak-anak yang sekolah di yang formal gitu. Misalnya setiap harinya bangunnya jam berapa, lalu ada kegiatan apa di jam 10, jam 11 misalnya, atau kan ada lagi apa untuk tahu aturan misalnya gitu. Jadi berberes bersama segala macam, itu menurut saya perlu kita perhatikan untuk anak-anak kita gitu. Setelah itu pastinya indikator apa saja sih untuk anak siap dan tidak siap gitu. Biasanya yang yang lebih stres mungkin orang tuanya ya Pak Fahmi. Mungkin yang orang tuanya, aduh ini mau masuk, akunya yang heboh. Gimana ya anakku selama ini selama di TK masih ditungguin itu ya Pak. Saya ada yang begitu Pak, ada yang
kalau 1 minggu, 2 minggu, bahkan dengan 3 bulan gitu, mungkin akan berbeda dengan yang sampai 1 tahun ditungguin, kata. Itu akan berbeda sekali, Pak Fahmi, bahwa ada apa ini nanti? Apakah itu juga akan tidak siap untuk sekolah? Menurut saya tidak seperti itu gitu. Lalu ada beberapa indikator bagaimana menerima arahan dari orang lain, konsentrasinya gitu ya, bahwa walaupun konsentrasi anak pastinya tidak selama orang dewasa. Lalu kemampuan fisik motoriknya seperti apa, bahasa gitu ya. Mungkin ada yang baru bicara dengan lancar umur 4 tahun, bisa jadi seperti itu. Ada nggak hendaya-hendaya yang sebelumnya dialami oleh anak, itu menurut saya perlu untuk dipahami oleh orang tua. Baru siap nih, anak siap. Indikatornya sebenarnya mudah untuk yang secara umum. Anak siap nggak siap itu pasti happy berangkat, pulangnya juga happy. Itu Oke. dulu. Gitu. Yang penting happy ya, Bu ya. Penting sekali. Istilahnya sekarang apalagi Pak, beberapa tahun belakangan banyaknya anak yang tiba-tiba mogok sekolah gitu. Mungkin kalau masih kecil TK mogok sekolah mungkin masih ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau SMP, SMA pastinya itu akan menimbulkan permasalahan yang baru. Itu sih Pak Fahmi, mungkin disepil sedikit begitu. Nanti baru aspek-aspek apa saja sih indikatornya nanti akan saya jelaskan gitu Pak Fahmi. Oke. Itu Pak. Jadi baik Bu, menarik sekali ya. Jadi Iya, saya mengambil tadi ya sedikit iya, potongan tadi. Jadi sebenarnya melihat anak siap tidak siap itu kan asal dia happy ya. betul. Dan saya pun juga mengalami ya. Jadi pertama kali saya ngantar anak saya sekolah Iya, itu meskipun memang nggak tantrum ya, tapi saya melihat juga ada beberapa anak-anak yang beberapa kali ketika saya sampai 1 minggu 1 bulan iya, nganter itu ya ada aja sampai ditunggu sama masih ibunya itu. atau Betul. ayahnya gitu kan, dan selalu ada drama-drama di pagi Betul. hari ketika anak-anak itu mau masuk ke kelas seperti itu. Nah, Ya, kembali ke sini Bu, apakah memang ke ini ya, happy atau tidaknya anak itu juga dipengaruhi oleh aspek sosial dia, seperti itu Bu, sehingga anak mungkin dia gampang ini ya, belum bisa cepat menyesuaikan di tempat-tempat yang baru. Kemudian ketika melihat banyak orang yang baru atau banyak teman mungkin ngeliatin dia atau apa, dia jadi bingung atau takut seperti itu. Bagaimana? ya, bisa Pak. Jadi tadi di mana dia punya kesempatan tidak sebelum sekolah nih, kita flashback sebelum sekolah, dia punya kesempatan tidak untuk berinteraksi dengan teman sebayanya. Kalau anak kecil biasanya kan lebih diterima oleh orang dewasa. Makanya kadang orang tua yang klien yang datang, Bu Uni ini mudah loh kalau dengan orang dewasa. Iya ya, karena orang dewasa kan pasti tidak ya jarang lah yang mungkin akan nyiwit seperti itu. Jadi, tapi sama orang anak kecil pasti dia kayak ketemu sama raja dan ratu yang baru gitu. Itu yang dimana akhirnya ketika dia jarang berinteraksi, pastinya ketika di hari pertama mungkin dia masuk, dia akan, apa sih kok banyak sekali anak-anak yang seperti aku, kecil-kecil seperti itu. Dia kan belum mengembangkan itu, jadi dia kayak belum punya keterampilan itu. Jadi biasanya untuk hari pertama sekolah, bahkan saya menyampaikan 1 minggu sebelumnya, 1 minggu di jam-jam hari pertama sekolah, orang tua tolong luangkan waktu untuk paling tidak bersiap-siap, kali aja ada drama-drama di pagi hari itu. Jadi orang tua tidak seperti ya udah kamu harus ya. Ada sih memang sekolahan yang mungkin udah hari pertama langsung ya Bunda Ayah udah nggak perlu ditungguin lagi. Lepas Ya gitu ya. kalau putranya siap kan gitu Nggi. Jadi biasanya hampir semua sih mungkin sekolah akan ya udah nggak apa-apa Bunda Ayah untuk ditungguin dulu gitu. Mungkin belum siap. Itu menurut saya sangat mempengaruhi tentang keterampilan sosialnya dia atau luasnya dia untuk sosialisasi selama sebelum sekolah. Itu mempengaruhi sekali Bapak. Pengaruh sekali. Oke. Tapi ini Bu, apakah seorang anak yang mungkin ini ya, dia sebelum sekolah tapi memang sudah Ya, aktif bermain dengan teman-temannya, ya, kemudian dia bukan tipe yang introvert dan juga cukup akrab betul. ketika ketemu dengan teman Ya, sebaya, apakah mungkin nggak terjadi ketika dia masuk sekolah awal-awal dia awal. tantrum kemudian takut gitu, seperti itu Bu?
Mungkin saja Pak. Mungkin kan Hmm. pertemanannya mungkin kecil sedikit, bahkan mungkin Hmm. SD itu kan ada 6 kelas paling tidak. Ya kalau Hmm. ada paralel ke 1A, 1B, Hmm. berarti kan banyak sekali dan gerbang kan biasanya satu ya Pak Hmm. Fahmi. Gerbang Hmm. satu, Atau utamanya. bahkan untuk yang sudah pede, udah afirmasi di malam Hmm. hari Hmm. gitu kan, ayo nak besok pagi gini-gini berangkat, kok gini, kok banyak banget gitu, akhirnya kan pegangannya makin kuat gitu, enggak lah aku nggak mau ditunggu, nggak mau ditinggal itu. Hmm. Bisa saja Pak, tapi biasanya lebih cepat gitu, istilahnya ya udah, Oke. oh ternyata udah aman nih, Hmm. duduknya, oh ada temennya tuh, jadi Hmm. biasanya dibolehkan orang tua untuk masuk, bahkan untuk masuk ke sekolah, ke kelas gitu, Hmm. untuk untuk interaksi dulu dengan anaknya sampai udah aman, baru istilahnya dadah-dadah sama anak, Hmm. udah ya mama papa pulang ya gitu sih Pak. Ya, Hmm. bisa sekali, sangat bisa sekali, bahkan sepede-pedenya anak gitu. Ada yang memang Nah, langsung, ada yang tidak gitu. tapi Gitu sih Pak. memang bagi yang sudah sering sosialisasi relatif lebih mudah gitu untuk Lebih mudah, mendapatkan ya, dana betul, ini. betul. Dan ini Bu, eh, kan sebelum anak masuk ke Jadi, TK gitu, biasanya kan ada beberapa orang tua yang memasukkan anaknya di kelompok bermain ya. betul. Kemudian atau ada juga mungkin yang orang tuanya sibuk sekali, dia sudah sejak usia 2 tahun itu sudah masuk di daycare TPA, ya. atau bahkan mungkin Nah, daycare gitu ya Pak. ini pengaruh nggak Bu? Misal apakah anak yang sejak usia 1-2 tahun sudah masuk daycare atau sudah interaksi dengan banyak orang, dengan anak yang misal ujuk-ujuk dia nanti usia 5 tahun siap masuk TK. Nah ini Oke. ada nggak perbedaan dua tipe anak seperti ini terkait kesiapan dia untuk masuk sekolah? Baik. Misalnya TK ya, kita mulai yang paling rendah ya. Oke, baik. Kalau ke TK, biasanya kan orang tua akan kalau ada daycare yang satu satu lingkungan gitu dengan TK, Hmm. mungkin tidak terlalu banyak ini gitu Pak. Dan apakah pasti relativitas itu ada gitu Pak. Ada yang memang oh ternyata ketika di daycare aman-aman saja, ketika di TK kan sudah harus tadi belajar hal yang mungkin lebih tertib lagi. Bukan berarti daycare tidak tertib nih Pak. Kalau pengasuhan kan mungkin akan berbeda dengan eh, sekolahan ngaten. Tapi ketika tadi yang ujuk-ujuk datang gitu tanpa daycare gitu, tapi ternyata sudah disiapkan, kan bisa jadi dia juga sudah lebih Sudah matang lebih untuk matang ya. saya menurut saya yang penting betul Pak Fahmi tadi menyampaikan bahwa fondasi di rumah gitu ya, fondasi di rumah juga eh, apa sangat penting sekali, bagaimana orang tua membawa anaknya keluar rumah, berinteraksi dengan orang yang baru, anak-anak baru, itu menurut saya juga mempersiapkan si anak walaupun mungkin tidak pernah melewati entah daycare. Ada yang langsung dari TKA saja gitu Pak, TKA, TKB. Ada yang kalau sekarang ada taman bermain, kelompok bermain, maaf, ada Untuk bermain. playgroup gitu. Jadi ada yang seperti itu. Jadi ada yang udah 1 tahun aja Bu Uni, nanti setelah 1 tahun kan sudah siap. Ada yang seperti pasti persiapannya tidak cuma semata-mata tentang sosialisasi tadi nih Pak. Bahkan mungkin bagaimana akademik dasarnya, istilah akademik akademik sederhana dari si anak itu, lalu istilahnya bagaimana dia mengikuti arahan-arahan orang lain gitu. Itu menurut saya perlu juga diperhatikan gitu. Jadi Oke, berarti walaupun tantangannya mungkin jauh lebih susah. Ini untuk yang anak-anak normatif ya Pak. Untuk anak normatif mungkin jauh lebih apa akan lebih susah biasanya selama ini terkait dengan sosialisasi tadi Pak. Kalau misalnya Bu Uni, saya masuk SD, anak saya belum bisa baca tulis hitung gitu. Selama tidak ada masalah yang berarti di pertumbuhan kembangnya, pasti 3 bulan biasanya anak sudah lancar gitu. Jadi oke. kenapa perlu sekali betul Pak Fahmi tadi kita terapkan dulu fondasi dari si orang tua bahwa di mana nih si anak ini sudah usianya sudah di mana, apa usia kelompok bermain, TK, TKA juga, TKA, TKB. Kalau biasanya kan konsepnya mau apa nih Pak, jadi ada yang orang tua udah TK-nya 1 tahun aja, pokoknya pasti masuk gitu, jadi masuk SD gitu, itu juga perlu Hanya perlu persiapan orang orientasi tua aja untuk ya. ya ada yang Hmm. udahlah 1 tahun aja, yang penting nanti setahun aman langsung SD. Ya kalau disiapkan tidak apa-apa, berarti kan nggak cuma di sekolahan saja, di rumah Hmm. juga dilakukan kegiatan yang kurang lebih sama dengan di TK. Bahkan ada yang nggak, kami nggak TK, biarkan saja anak bermain, monggo selama bermainnya juga bermakna. Ada yang seperti itu Pak, gitu, Hmm. gitu. Yang penting bagaimana kita menyiapkan anak ya untuk dia Betul, siap
sekolah terutama gitu. Nah, Betul. menyambung tadi aspek Iya, sosialisasi ini juga cukup mempengaruhi ya Bu. Jadi betul. kadang memang anak secara kesiapan di rumah sudah siap, sudah di brief sedemikian rupa Betul. gitu kan. Ternyata ketika di lapangan beda gitu kan. Nah, Betul. Betul. saya Iya. menyambung itu Bu. Artinya yang pertama tadi aspek sosial cukup berpengaruh. Nah, Iya, kemudian yang kedua itu kan nggih, terkait kemandirian nggih. Nah, betul. bagaimana sebenarnya orang tua mengukur apakah anak saya ini sudah Mhm. cukup mandiri nih ketika saya lepas di sekolahan. Iya. Karena kan kadang-kadang ada orang tua yang basicnya, kok saya kok lihat anak saya nangis murung, kasihan gitu kan. Saya temenin aja deh gitu kan. Iya. Saya Iya. nggak tega dan seterusnya. Iya. Iya. Seperti apa sih orang tua melihat terkait bagaimana Kemandirian. memastikan kemampuan kemandirian anak itu, Bu? Iya. Oke, Pak. Jadi mungkin sebelum kemandirian tadi sama sosialisasi sudah kita sepil, Pak. Hmm. Kalau ini masuknya SD, kemandirian untuk anak Hmm. SD sebenarnya pastinya tidak mungkin dibandingkan dengan kita, nih. Namun kita perlu siapkan dulu kenapa pemerintah kan ada aspek fisik, ada usia dulu. Usianya kalau zaman dulu mungkin wajib 7 gitu, zamannya saya wajib 7. Ada yang 6, sekarang 6,5, kurang dari 6,5 harus ada surat Hmm. dari psikolog seperti itu. Itu sebenarnya memastikan bahwa secara fisik motoriknya, paling tidak motorik kasarnya sudah siap, dia sudah bisa berjalan. Kita bilang normatif dulu gitu, untuk anak normatif berjalan Hmm. dari depan sekolahan, kalau mungkin sudah tidak ada uh, uh, apa orang tuanya, dia harus berjalan, dia harus membuka kotak kotak pensilnya dia sendiri, Hmm. hal-hal sederhana seperti itu, bahkan Hmm. suruh menulis sesuatu hal yang diarahkan oleh guru. Itu menurut saya penting sekali untuk aspek fisik. Oh, ternyata belum Bu Uni, pantas anak saya belum Hmm. mandiri, misalnya semuanya dibukain kan gitu, Pak. Itu Bahkan yang sederhana, paling mendasar itu ya, yang paling mendasar. sesederhana mungkin Hmm. untuk membuka tempat pensil Hmm. atau tas seperti itu. Itu yang menurut saya koordinasi fisik motorik disiapkan dulu selain usia nih, Bapak. Lalu yang kedua, untuk kemandirian, apa sih kemandirian dia untuk ketika mengikuti pembelajaran? Pastinya aspek kognitif, mau nggak mau, suka nggak suka, itu perlu kita lihat, tinjau dari si anak. Misalnya ini kita yang normatif, anak saya tidak sudah dites IQ Bu Uni, sudah aman, ternyata rata-rata, tapi masih baru kemampuan dasar membaca, tidak apa-apa, berarti kan nanti itu akan dikembangkan, berarti dia sudah cukup mandiri nih ketika guru menyuruh dia untuk silakan dibuka halaman 32. Dia sudah paham bahwa konsep 32 itu ada angka 3 dan angka 2 misalnya. Oh, hal sederhana seperti itu menurut saya. Lalu selain itu kemandirian untuk tadi interaksi gitu ya, untuk sosialisasi. Lalu istilahnya mempersiapkan kegiatan secara mandiri itu maksudnya paling tidak dia tahu kenapa di SD Hmm. itu ada, kalau sekarang mungkin ada jadwal gitu Pak, masih jadwal-jadwal yang mungkin pagi Senin itu upacara, dituliskan mungkin apa pelajaran apa, itu menurut Hmm. saya itu juga indikator-indikator untuk kemandiriannya dan siap mengikuti pembelajaran itu tanpa adanya bantuan yang bantuan istilahnya bantuan maksimal gitu. Kalau minimal pastinya dia, Bu Guru pensilku patah, kan masih yang begitu. Saya kan kelas 1 hampir semua gurunya, Bu Guru pensilku patah gitu. Mungkin Bu Gurunya masih ngerautin gitu. Itu yang menurut saya kemandirian minimal. Jadi orang tua tidak perlu terlalu mungkin istilahnya takut gitu nih untuk anaknya. Yang penting secara umum si anak sudah bisa tadi mungkin berjalan dengan baik, dengan sendiri, bahkan membawa tas sendiri itu ya Pak, seperti itu. Oke. Karena lalu tadi bantuan-bantuan minimal gitu, mempersiapkan bahkan mempersiapkan buku sendiri, menurut saya itu sebagai salah satu indikator kemandirian dari si anak, si usia SD katen. Kalau si usia TK pasti banyak bantuannya maksimal gitu. Tapi kalau SD makin lama makin kita tahu bahwa oh kamu paling tidak masukin bukumu sendiri walaupun belum bisa membaca oh ini buku apa gitu karena panjang sekali dibacakan, tapi bantuannya minimal. Karena kita tahu nih Pak, SD itu 6 tahun, sekolah yang paling lama menurut saya, yang Selamat. sekolah yang paling lama, betul. Iya, Kalau paling tidak ya. kalau mungkin sudah dewasa, kita mungkin sekolah kedokteran mungkin panjang, tapi kan kalau ini anak kecil yang harus sekolah 6 tahun gitu istilahnya. Sampai Jadi pesantren kalau ya. harus, kalau dia tidak
into banget di situ, benar-benar nggak nyaman dengan sekolahnya, Bapak, menurut saya dia akan dia akan mengembangkan bahwa sekolah tuh nggak enak, sekolah tuh nggak nyaman kan gitu. 6 tahun di mana itu basicnya dia untuk senang nanti untuk pendidikan selanjutnya. Itu sih Pak. Jadi tadi untuk kemandirian, menurut saya itu perlu dipahamkan orang tua bahwa kemandirian yang paling tidak bantuan minimal dari orang dewasa, plus nanti penambahan-penambahan lagi adalah kemandirian interaksi. Tadi mungkin ketika ada anak yang mungkin lebih usil gitu, dia harus bagaimana, itu nanti berkembang searah dengan si anak tadi bersekolah. Menurut saya sih itu Pak. Oke. Jadi memang yang paling penting adalah yang terkhusus anak-anak yang memang awal masuk semacam ini PAUD ya atau TK itu Betul. memang dia harus memastikan bahwa hal paling mendasar anak itu mampu menggunakannya atau melakukan ya, atau minimal ya minim bantuan dari guru ataupun orang tua seperti itu. Ini Bu, jadi kan juga banyak ya pertanyaan dari mungkin orang tua di luar sana terkait sebenarnya seberapa penting sih ini kadang kan ada banyak orang tua yang belum bisa membedakan ya melihat misal tes IQ anak kemudian juga melakukan semacam screening atau konsultasi dengan psikolog terkait kesiapan anak untuk sekolah atau belajar yang tentunya ini ada sedikit perbedaan nih. Nah mungkin dari Buni bisa menjelaskan nih. Kadang kan ada orang tua, saya ini IQ anak saya bagus ya, tapi ternyata ketika di sekolah dia banyak mengalami kesulitan ya, mungkin karena tadi masalah sosial, kemandirian dan seterusnya. Nah itu pripun Buni. Jadi Bapak biasanya kalau untuk tes kesiapan untuk masuk belajar untuk sekolah itu biasanya memang dikhususkan kan memang yang kalau yang sekarang bukan sekarang maksudnya kalau untuk saat ini kita pembicaraannya adalah yang untuk TK ke SD gitu. Itu sebenarnya kalau jauh lebih baik dilakukan memang walaupun mungkin usianya sudah cukup gitu Pak. Ada yang sudah 7 tahun ternyata tadi yang seperti Pak Fahmi sampaikan karena di tes kesiapan sekolah itu memang ada tes IQ-nya gitu. Ada tes IQ-nya sederhana, lalu bagaimana dia ada tes di situ tes kesiapan itu ada bagaimana dia mengenali bahkan hanya istilahnya besar kecil gitu, panjang pendek, lalu situasi sosial dia misalnya si testernya bilang ibu ini ke sini, lalu ke sini ke sini. Jadi situasi sosial dengan walaupun dengan gambar tapi si anak menyimak gitu, menyimak seperti itu menurut saya itu penting juga untuk si anak bahwa oh ternyata siap atau tidak. Namun ketika tadi orang tua mungkin ada Bu nih, saya sudah dites IQ loh, padahal tapi anakku kok nggak siap ya gitu. Jadi tes itu saya sampaikan gitu Pak. Jadi kalau biasanya ada yang meminta Bu Uni misalnya anak 3 tahun gitu. Bu Uni kita tes IQ. Kalau mau bilang bisa, bisa pastinya. Ada alat ukurnya ada. Namun saya biasanya arahkan untuk asesmen dulu, asesmen perkembangan gitu. Jadi asesmen perkembangan yang paling dasar gitu si anak itu seperti apa. Lalu memang bisa 3 tahun juga ada IQ-nya, tapi kebutuhannya untuk apa? Tapi kalau untuk sudah ke sekolahan yang lebih formal, gitu, walaupun TK sudah kita bisa lihat paling tidak apa sih ketika umur 3 atau 4 tahun semua anggota tubuhnya dia paham. Ini hidung, ini mata apa itu, warna dasar ini biasanya udah tahu. Bahkan mungkin hampir semua yang dia lihat dia tahu. Misalnya lama-lama dia tahu ini mouse kan ngaten gitu Pak. Kalau zaman dulu mungkin tidak tahu. Jadi untuk gelas segala macam berapa ratus kata, berapa ribu kata yang sudah dia bisa. Itu merusak asesmen perkembangan. Di awal seperti itu dulu Pak. Lalu ketika sudah formal, Bu, udah aku pengen banget nih di tes IQ untuk anak saya. Biasanya saya akan bilang minimal 5,5 tahun ya Bu, monggo gitu. Walaupun bisa saja untuk 3 tahun Pak, tapi saya akan arahkan asesmen perkembangan saja dulu Ibu gitu. Karena nanti kalau 5,5 tahun paling tidak putranya jenengan harus paling tidak sudah bisa pegang pensil. Nah kalau 3 tahun sudah belum bisa pegang pensil kan rasanya nanti dinilai malah jadi jelek nih Pak. Jadi mendingan asesmen perkembangan apa, dan ternyata dia menerima arahan, terus kita lihat oh ternyata kontak matanya kok nggak bermakna ya. Nah disitulah menurut saya malah justru terlihat bahwa asesmen perkembangan lebih penting dibandingkan mengetahui
Itu Pak. IQ Nanti ya. seiring dengan itu Pak, pastinya di usia 5, 6 tahun mau TK itu sudah siap, si anak juga siap, tester juga lebih mungkin lebih kita bilang lebih mudah Lebih mungkin melihatnya mudah itu. ya. Bahkan mungkin orang tua juga nanti kami biasanya akan berikan satu instrumen gitu, orang tuanya akan mengisi Hmm. lalu kita konseling. Lebih banyaknya memang konseling. Oh, Memang ini oh. untuk TK ke SD ya Pak. Bahkan kalau saya Hmm. sekarang sarankan setiap tahapan tahapan pendidikan anak, misalnya di SD ke SMP itu kalau bisa dicek lagi gitu. Mungkin juga bukan kebutuhannya cek IQ gitu, Hmm. tapi bagaimana kesehatan mental remaja ini, Kesehatan ngaten Pak. mental ya. Ya, ya, Leres. ya. Itu yang sekolahnya biasa, ada yang sekolahnya nanti boarding. Udah siap Hmm. belum sih Bu Uni Hmm. anakku misalnya dari SD ke SMP, SMP ke SMA. Jadi orang tua tidak hanya pernah sekali waktu dulu 5 tahun udah pernah dicek, nggak pernah dicek lagi sampai bahkan anak itu SMA tiba-tiba ada masalah itu kita tracingnya agak kepanjangan Pak, istilahnya agak kepanjangan nggak? Hmm. Itu Iya. sih Pak, kalau konsep untuk asesmen bahkan untuk tes-tes yang mungkin tadi Pak Fahmi sampaikan gitu. Gitu Pak. Jadi Iya, memang untuk usia mungkin di bawah 5 tahun kita lebih proper untuk melakukan iya, asesmen dasar ya, betul, terkait betul. tahapan tumbuh kembang anak ini sudah seperti apa ya. Iya, Kemudian nanti recommended-nya ketika sudah masuk usia 6-7 tahun setelah dia dilakukan asesmen dasar tadi betul, kita baru melakukan tes IQ seperti itu nih Bu. betul. Iya, Eh, Kemudian ini Bu, tadi menarik ya, iya, tadi Bu ini sempat menyampaikan anak sekolah SMP atau SMA ini juga iya, perlu dilakukan assessment lagi ya. iya, Eh, Mungkin ini Bu, selain masalah-masalah yang berkaitan dengan iya. kesehatan mental gitu kan, penting nggak biasanya anak SMP atau SMA ini perlu kita lakukan assessment untuk melihat tentang masalah pertama minat bakat anak ya, itu Iya, yang pertama. iya, Kemudian yang kedua, kita juga penting nggak melihat bagaimana sebenarnya anak ini apakah mengalami gangguan belajar saat betul, dia betul. sekolah dan seterusnya. Iya, Ini pripun Bu. siap. Pertama kalau minat bakat, mungkin itu yang sering ditanyakan ya Pak. Ketika parenting pasti akan ditanyakan, Bu, ini minat bakatku apa? Padahal putranya masih 3 tahun, 4 tahun. Saya kalau usia segitu, saya akan menyampaikan, Ibu bukannya kita tidak bisa. Namun, eksplor saja putra-putra yang jenengan untuk bakatnya apa. Hari ini mungkin senang sepak bola, setengah tahun berikutnya sudah nggak senang sepak bola. Istilah seperti itu. Atau hal-hal lain. Dieksplor semuanya. Kalau untuk anak usia dini. Namun kalau untuk SMP, enggak. Biasanya saya minimal kalau orang tuanya tetap pengen sekali, paling tidak 10 tahun ke atas. Kita sudah Oke. bisa untuk cek seperti itu. Nah, penting tidak pastinya penting Bapak untuk tadi tes minat bakat gitu. Tes minat bakatnya jadi nanti pun ketika misalnya 10 tahun Bu Uni 11 tahun kok ganti lagi. Kita akan lihatnya nanti ketika dia SMP ke atas Pak. Jadi mungkin SMA kelas Hmm. 1 sekarang kan sudah tidak ada penjurusan di Nggih, ya terakhir kemarin tidak ada akhir. penjurusan tidak tahu nanti berikutnya gitu. Jadi Ada lagi. betul, nanti apakah ada lagi gitu. Tapi paling tidak, sekarang orang tua sudah mulai lebih melek, Pak, bahwa karena anak-anaknya khawatir, kita anak-anaknya khawatir kalau ternyata salah salah jurusan seperti itu, Hmm. atau karena balik badan sudah nggak mungkin gitu, jadi dia harus jalani itu yang menurut saya kenapa sedari dini tadi, lalu setiap tahapan pendidikan kalau bisa memang dilakukan pemeriksaan. Paling tidak, Bu Uni apakah harus ada masalah dulu, kalau bisa jangan ada masalah kan ngaten gitu Pak. Lalu tadi Nggih. terlihat misalnya begini Pak, kelas 1 aman karena mungkin eh, kelas 1 tuh TK yang diperpanjang gitu, kelas 2 Nggih. aman karena oke lah nggak apa-apa gitu. Setelah itu kelas 4 itu akan biasanya kan yang tadi Pak Fahmi sampaikan, kesulitan Hmm. belajar akan lebih kelihatan. Dan Oke. biasanya kalau untuk berpindah sekolahan kan ada sekolah-sekolahan yang kita nggak mau lagi nerima gitu. Mungkin kuotanya Hmm. sudah cukup Hmm. seperti itu. Jadi sedini mungkin Pak sebenarnya untuk yang kalau kesulitan belajar, nggak mungkin kalau 6 tahun itu orang si gurunya nggak tahu bahwa ini anak ada kesulitan belajar gitu. Tapi adakah yang kelepasan? Ada Pak. Saya ada pasien kelas 1 SMP belum bisa huruf sama sekali. Padahal dia belum dideteksi sebagai anak entah lambat belajar, entah kesulitan, entah gangguan kognitif apapun. Kan kasihan Pak, sudah 6 tahun dan dia tidak ternyata memang nggak tepat di sekolah itu gitu. Jadi Hmm. akhirnya
Yang ada si anak tadi ya sekolah di tempat biasa, namun dengan ya Dengan terimanya minimal karena sekolah itu bukan sekolah inklusi. Ngaten Pak. Oke, idealnya berapa tahun Bu? Kita melihat apakah si Nggih. anak ini memiliki masalah atau gangguan belajar. Sebenarnya kalau dari awal nih Pak, kita Hmm, sering kalau terutama di klinik fisioka itu sudah dari awal kita ketahui bahwa ini usia 4 tahun itu kita sudah tahu apa sih gangguan utamanya kan gitu. gangguannya. Apakah memang ADHD gitu ya, ADHD yang seperti apa nih gitu, apa hanya aktif saja tapi ternyata kemampuan kognitifnya baik atau sebenarnya dia ada masalah kognitif. Itu menurut saya dari dini sudah kita Sudah bisa bisa deteksi. hmm, Lalu kan kalau kita bilang oh ini dugaannya lamban belajar atau kesulitan belajar nantinya gitu. Biasanya kan akan dilihatnya ketika si anak ini memperoleh pendidikan yang lebih formal, misalnya di SD formal. gitu Pak. Hmm, Kalau di TK sebenarnya sudah bisa Pak. Kalau terutama kalau itu memang ternyata sudah ABK ngaten Pak. hmm, Istilahnya kita sudah hmm, memisahkan ngaten. Tapi Bu hmm. Uni ini di TK masih samar gitu. Kita pun mungkin guru TK-nya juga masih berpositif bahwa ini bisa kok Bu Uni, bisa ada yang begitu. Namun saya sampaikan biasanya maksimal 5 tahun itu kita sudah tahu posisi anak kita. 5 tahun, lima Oh, tahun sampai 6 tahun, maksimal 6 tahun bahwa ini anak nanti, kalau 6 tahun menurut saya terlalu terlalu tua terlalu gitu. lama ya. 5 tahun setengah itu menurut saya jadi nanti si orang tuanya akan memastikan ini mau di mana ya gitu. Si anakku tuh mau sekolah reguler atau sekolah yang inklusi atau Inklusi. ternyata hanya di terapi saja kan seperti itu nih Pak. Kalau mungkin hanya di terapi saja ternyata baik saja Bu Uni mungkin saja ringan untuk kesulitan belajarnya tadi gitu. Jadi menurut saya sih 5 5,5 tahun itu orang tua sudah memastikan ini karena ada apa ya. Jadi tidak telat Oke. ngaten loh Pak. Nanti biasanya kalau sudah 7 tahun kan terlambatnya panjang Terlambat gitu. terlalu panjang. Betul, Betul. betul. Dan koreksinya jauh lebih susah kan gitu dibanding yang masih berkembang tadi Pak. Jadi kenapa orang Oke. tua harus paham bahwa perkembangan dan pertumbuhan anak sedari dini itu pahami. Bahkan saya selalu nanya ibu ini dulu pernah kejang tidak, ibu dulu anak ini lahirnya seperti apa, apakah ada apa-apa gitu yang momen-momen di mana si ibu harus ingat bahwa si anak ini ada yang hendayanya di mana atau Ya, gangguannya di mana. Itu sih Pak. Gitu. oke, jadi artinya memastikan bahwa orang tua itu harus paham betul ya Bu terkait Betul, bagaimana riwayat kesehatan anak ini betul. mulai dari dia lahir termasuk kejadian-kejadian apa Ya, yang pernah terjadi sebelumnya sehingga ya. orang tua pun juga memantau nih usia-usia emas anak dan juga Betul, bagaimana tahapan tumbuh betul, kembang dia saat atau sebelum dan juga saat dia mulai untuk menjalani pendidikan formal. betul. Tapi ini Bu, sedikit tambahan ya. Ya, Masalahnya kan memang belum semua sekolahan ya aware dengan itu. Kadang betul, uh, betul. belum semua guru atau pihak sekolah memahami bahwa Ya, anak ini apakah termasuk anak yang butuh di sekolah inklusi ataukah memang dia bisa dilanjutkan di sekolah ya, reguler seperti reguler. biasa. Kadang hanya tes yang dilakukan kan hanya sebatas tes formalitas yang Ya, hanya untuk mengukur apakah anak ini bisa melakukan ini atau tidak. Nah, betul. mungkin masukan dari Buni ini kadang kan orang tua juga perlu kita Ya, edukasi ya. Kemudian juga kadang tidak semua sekolah tadi punya fasilitas seperti itu. betul, Nah, betul. kita sebagai orang tua harus seperti apa Bu ini? Siap. Pertama, Bapak, yang tadi dari awal selalu saya sampaikan, orang tua tahu dan paham perkembangan masing-masing putranya. Putranya 3, ya tiga-tiganya tahu. Kapan mulai dia ternyata bicara, apakah ada delaynya gitu, jalannya apakah ada delaynya, itu menurut saya sangat penting sekali. Bila perlu dituliskan seperti itu. Ada nggak momen-momen tadi yang Pak Fahmi sampaikan, momen-momen dia itu mungkin harus ke rumah sakit, harus minum obat, segala macam. Itu kadang kalau orang tua tidak kenal dan yang kedua tidak menyampaikan secara jujur dengan tempat untuk paling tidak ke profesional gitu bahwa kadang gak apa-apa Bu anak saya baik-baik saja betul baik-baik saja mungkin versi bapak ibunya gitu ketika mengenali dan akhirnya menyampaikan secara jujur pada profesional pastinya akan lebih mudah untuk di apa ya ditangani secara cepat gitu lalu
menurut saya setelah itu bagaimana anak itu masuk, setelah itu kan masuk ke lingkungan yang lebih lebih luas ya Pak, entah sekolah, entah tempat tempat mungkin daycare segala macam. Di situ kan interaksi. Yang kedua, menurut saya orang tua perlu membuka apa ya, membuka diri pandangan beliau ketika mungkin ada yang menyampaikan, Bu, kayaknya putra jenengan begini deh, atau gurunya menyampaikan informasi yang mungkin tidak sesuai, tidak dengan semau yang orang tua. ekspektasinya ya. Enggak, leres, anakku baik-baik saja di rumah gitu. Ketika di sekolah kan bahkan ada yang tiba-tiba mungkin noyol temannya begitu, padahal di rumah tidak pernah kelihatan gitu. Nah, itu menurut saya orang tua juga perlu untuk uh, apa ya, bukan langsung menerima, tetapi paling tidak mengevaluasi ada apakah itu muncul gitu di rumah, kenapa itu munculnya di sekolahan, ada apa di rumah dan di sekolahan. Itu menurut saya membuka membuka pandangan, membuka diri pada informasi lain gitu, menjadi salah satu apa ya Pak, jadi salah satu untuk evaluasi diri si orang tua gitu loh. Itu jadi setelah itu uh, oke, udah tahu nih ternyata 3 tahun anakku ternyata begini, 4 tahun ternyata kok kayaknya begini. Saya sesegera mungkin. Yang ketiga, saya segera mungkin meminta bantuan Pak. Kalau saya selalu bilang sesegera mungkin. Ternyata misalnya 3 tahun ternyata aman-aman saja, alhamdulillah. 4 tahun, oh alhamdulillah. Jadi kenapa ke psikolog atau mungkin ke profesional itu kalau bisa memang jangan yang sampai sampai ini nih Terlambat Pak, ya. sampai ternyata leres, terlambat, terus sudah berat masalahnya gitu, baru datang, baru diterapi Bu Uni. Akan lebih lebih tadi koreksinya lebih susah ketika sudah melewati masa golden age tadi gitu. Dibandingkan ternyata 3 tahun, oke, orang tua yang menerima anakku begini, oke, aku harus bagaimana ya Bu? Harus gini Bu Uni, begini, Ibu begini, begini, begini. Menurut saya jauh lebih cepat orang tua memeriksakan lebih dini anak-anaknya, nanti tidak tidak terlambat kemudian apapun kondisi putranya gitu, walaupun mungkin tidak ada masalah yang berarti, kan bisa untuk melihat bagaimana Melihat perkembangan ya. anak tiap tahapan gitu sih Pak. Oke, jadi kuncinya ada pada Oke, bagaimana orang tua ini mau menerima kondisi anak ya. Kadang memang betul, tidak semua orang tua aware, dan kadang ketika bertemu dengan ekspektasi yang tidak betul, sebagaimana mestinya. Nah, ini betul, kadang orang tua apa namanya, pada akhirnya ya nanti yang akan dirugikan juga anak ibu ya. betul, betul, Jadi penting bagaimana seorang tua ini bisa aware dan terbuka terkait kondisi anak, betul. dan sesegera mungkin tadi ya, Oke, apa namanya, melakukan konsultasi atau pemeriksaan betul, eh, lebih awal ya. betul. Kemudian mungkin bagi pemirsa yang mau bertanya Oke, bisa langsung ketikkan di kolom chat ya, sambil saya oke, menyambung tadi. Buni, ini saya masuk ke ini ya, kasus bullying ya, bully. oke, Kasus bully ini kan banyak terjadi di usia mungkin sekolah dasar sampai dengan sekolah oke. lanjut ya. Nah, apakah pelaku bully ini kemudian juga korban itu juga kedua-duanya sama-sama memang mungkin eh, kalau kita ukur ya sebelumnya, apakah anak-anak ini mengalami gangguan atau mungkin ketidaksiapan ya masuk ke Mhm, pendidikan formal, sehingga berakibat, kan kita tidak bisa menyalahkan korbannya saja, kok kamu dinakali kok diem aja mhm, gitu kan, mhm. tapi kita juga harus melihat apakah pelaku ini sebenarnya apakah memang juga punya masalah terkait kesiapan sekolah dan seterusnya. Itu Ya, pripun Bu nih? siap. Kalau tadi berkaitan dengan kesiapan sekolah, gitu, Pak. Kalau untuk bullying sendiri, kalau itu masih kita anak-anak kan fokusnya ke anak-anak itu kita dari kandungan 0 tahun sampai 18 nih Pak. Selama itu pelakunya masih di rentang usia itu dan masih sekolah, istilahnya paling 19 tahun tapi masih SMK kita atau SMA, berarti masih anak-anak. Jadi ketika pelaku dan tadi korbannya usianya anak-anak, berarti semua sebenarnya korban sebenarnya gitu, kalau untuk sebenarnya sama-sama korban. Namun pastinya si korban yang memang betul korban pastinya mengalami hal yang berbeda Trauma dengan yang si pelaku penting. yang tadi, dia mengalami pelaku yang ternyata tadi pelaku anak, ya, kalau kita bilang pelakunya anak. Nah, ketika ya itu yang menurut saya perlu dipahamkan dari orang tua. Memang sekarang sedang literasi bully kan sedang ini sekali nih Pak. Nah, yang kedua perlu mungkin menurut saya perlu diresapi juga bahwa bully itu yang seperti apa sih. Satu, menurut saya bully itu kita tujuannya memang menyakiti, tujuan menyakiti,
memang intens. Nah, kalau mungkin anak-anak yang sama-sama di TK gitu, menyakitinya itu intensnya seperti apa kan ya, Pak? Ada yang memang benar-benar aku mau pegang pegang ini, pokoknya aku mau cekek atau apa, bisa apakah sudah seperti itu gitu. Lalu yang kedua, pastinya intensitas itu pengulangan, diulang-ulang terus paling tidak dua tiga kali, paling tidak 3 kali, dan itu intens. Istilahnya kali aja dia Sering cuma ya. sekali. Kadang kan anak sekali nih Pak. Jadi misalnya pak itu Ya. sekali, nanti enggak lagi, tapi pak lagi nanti 1 bulan lagi gitu. Nah, ketika 1 bulan berselang dari pertama kali dia mungkin memukul gitu, apakah sama tujuannya? Kita belum tentu, kalau anak-anak kan kadang tujuannya mungkin bercanda gitu. Ya, Jadi spontan gitu ya, Bu, ya. betul. Jadi Spontan. ya, itu perlu dipahami oleh orang tua dulu. Jadi literasi bully perlu kehati-hatian untuk anak-anak, terutama anak usia dini. Yang ketiga, itu menimbulkan istilahnya hal yang tidak mengenakan gitu. Entah mungkin dari trauma segala macam. Setelah bully terjadi, ternyata anak itu jadi tidak mau masuk sekolah gitu. Ternyata jadi begini-begini. Setelah berulang kali. Jadi biasanya kalau untuk anak usia dini biasanya kan sekali, tadi waktunya lagi ternyata 2 kali, 3 kali. Nah, Rentangnya itu lama gitu. betul, itu perlu dipahamkan untuk orang tua, jadi tidak cepat untuk bahwa anakku terbuli. Nah, itu untuk bahkan SD pun seperti itu juga. Namun kalau SD kan sudah jauh lebih besar gitu, Pak. Mungkin sudah ada tujuan nih, aku mau ngibit itu misalnya. Jadi ya itu perlu lebih di ini lagi. Tapi apakah itu mungkin ada hubungannya dengan mental, sebenarnya secara Kementerian Kesehatan memang menyampaikan bahwa salah satu jenisnya memang bullying itu sebagai isu dari kesehatan mental gitu. Jadi anak-anak yang terbuli gitu, baik pastinya korban maupun pelaku anak seperti itu, menurut saya itu saya amini bahwa memang itu juga berhubungan dengan kesehatan mental. Apa yang mendasari dia seperti itu, pastinya perlu dilihat per kasuistik tadi, Bapak. Gitu. Walaupun mungkin ada gambaran besarnya, misalnya ternyata anak ini tidak dekat dengan orang tuanya, ternyata anak ini tidak mendapatkan interaksi yang intens, bonding yang baik dengan orang tuanya, atau tidak pernah banyak interaksi dengan lingkungannya, itu menurut saya per kasus itu perlu dicermati. Ngaten sih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Iya. Ini cukup menarik sekali ya. Bahas ini kayaknya 1 jam aja kurang ya, Bu, nih ya. Jadi bisa sampai 3 jam atau lebih ya. Jadi Oke. saya kira menarik ya. Tapi karena waktunya kita terbatas Oke. ya, mungkin sedikit Bu ini bisa memberikan closing statement terkait bagaimana mungkin masukan atau closing statement dari Bu ini terkait faktor-faktor penentu kesiapan sekolah anak, mulai dari mungkin pendidikan PAUD ya, usia dini, kemudian dasar sampai dengan SMP dan SMA, mungkin bahkan sedikit anak-anak yang mau SMA ke kuliah ini mungkin apa saja yang perlu kita ukur dan kita assessment untuk menjadi agar supaya orang tua bisa lebih paham seperti itu. Monggo Bu Ni. Siapa? Kalau untuk memang secara umum untuk di bidang psikologi memang seringnya untuk kesiapan sekolah memang di SD, Pak. Tapi tidak untuk kemungkinan ini juga menurut saya perlu dilakukan di tahapan-tahapan sekolah. Jadi beberapa kasus Bapak, ketika ternyata di anak SMA ternyata mogok sekolah nih selama 1 bulan. Setelah kita runtut, ternyata dia sudah pernah mengalami itu di sekolah-sekolah sebelumnya, gitu. Di fase sebelumnya. Jadi menurut saya penting sekali, tidak semata-mata TK ke SD gitu. Misalnya SD ke SMP. Jadi menurut saya sepanjang tahapan pendidikan, bahkan ketika masuk kuliah pun ternyata anak tadi seperti apa gitu. Jadi itu menurut saya penting saat ini orang tua untuk melihat secara gambaran besar, tapi juga pertahapan perkembangan si anak. Gitu. Anak tadi sudah selesai nih sampai 18 tahun. Nah, setelah itu di sana kan pastinya anak sudah punya hal-hal yang lain yang lebih besar lagi. Tapi ketika 0 sampai 18 tahun, menurut saya orang tua yang yang lebih banyak berperan, Bapak. Walaupun peranannya lama-lama kan kecil gitu, Pak. Dari kalau TK ke SD oke lah 98% orang tua lah gitu. Lalu SD ke SMP orang tua sudah mulai oke, nah kamu mau di mana? 85% lah gitu. Setelah itu mulai lebih kecil-kecil. Nah, disitulah menurut saya
diperlukan orang tua untuk hadir secara terus-menerus gitu, melihat anak gitu, walaupun mungkin kita bilang kan udah besar gitu, udah bisa menentukan sendiri, tapi itu penting bahwa keberhasilan anak ya memang diawali dengan dari orang tuanya dulu gitu. Baru elemen-elemen lain yang pastinya dibutuhkan oleh si anak. Gitu sih Pak Fahmi. Oke. Jadi melihat sesuatu masalah Ya, secara menyeluruh Ibu Ning ya. Dan betul. bahkan mungkin barangkali anak SMA atau kuliah yang sering bolos itu juga punya riwayat yang sama ya di Betul, Pak. Iya, 8 tahun sebelumnya gitu betul, kan. betul. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi atau menghukum anak, oh kamu udah besar kok kayak gini ya. Ya, Itu artinya betul, berarti Pak. secara tidak langsung pasti ada kelalaian orang tua di saat tahap-tahapan sebelumnya yang tidak Iya, kita sadari seperti itu ya Bu Ning. betul, 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 Jadi Pak. itulah pentingnya bagaimana kita melakukan asesmen, Ya, kemudian melihat kondisi anak dan memahami terkait kesiapan anaknya iya, sejak dini, sejak dia sebelum sekolah, kemudian betul, masuk ke pendidikan usia dini, SD, SMP, dan SMA dan betul. seterusnya. Baik, pemirsa sekalian, Bapak Ibu, Ayah Bunda dan seterusnya, terima kasih sudah mengikuti Instagram Live pada sore hari ini bersama dengan Bu Uni, narasumber kami, dan juga beliau juga praktek di klinik kami, klinik Pratama Iya, Physiocare. Jadi monggo bagi yang mungkin berdomisili di Purwokerto, dan Banyumas dan sekitarnya sekitarnya. ya, yang ingin konsultasi dengan psikolog, Iya, mungkin baik anak-anak atau mungkin usia remaja, untuk iya, bagaimana tadi ya betul, mengatasi apakah ada kemungkinan kesehatan mental dan seterusnya, monggo betul, nanti bisa konsultasi dengan beliau. Atau mungkin tadi kita sempat membahas nih Bu Uni ya, terkait tes IQ, kemudian betul. Lalu mengetahui terkait persiapan juga untuk persiapan Oke, untuk mungkin ke boarding, Pak, itu penting, Pak. Menurut saya sekarang karena itu juga karena penting, sekarang mungkin selain trennya banyak terus, anak-anak ini betul. boarding school nih. Iya, Jadi, ke nah boarding, itu yang penting. betul, Hmm. Jadi bagaimana mempersiapkan anak-anak masuk ke sekolah reguler ataupun betul. ke boarding school ya. Ya, Dan itu kan karena setiap sekolah punya betul, karakter yang berbeda-beda Ibu Ning ya. betul. Jadi perlu melakukan itu. Kemudian juga bagi orang tua yang ingin mengetahui terkait masalah gangguan belajar Betul. anak ya, jadi supaya Iya, jangan sampai terlalu larut lambat. lambat dan Iya, sehingga mungkin tidak optimal kita iya, nanti memberikan assessment dan seterusnya, maka dari dini kita bisa harus mengetahui masalah dan juga gangguan belajar. Dan yang paling penting tadi ya, sudah dibahas oleh Bu Uni, bagaimana anak-anak ini ketika mau, terutama yang usia dini ya, iya, yang dia mau masuk ke sekolah, kita lakukan screening terlebih dahulu, kita lakukan asesmen terlebih dahulu, apakah anak kita ini bisa kita masukkan ke sekolah reguler, kemudian ataukah inklusi, dan iya, juga bagaimana nanti rekomendasi yang diberikan oleh psikolog kepada orang tua terkait progres dan tumbuh kembang anak, seperti itu. Saya kira itu mungkin Bapak Ibu dan pemirsa sekalian, monggo nanti bisa menghubungi kami di Klinik Pratama iya. Physiocare untuk mengetahui lebih lanjut terkait layanan psikolog klinis dan juga layanan terkait tumbuh kembang anak. Terima kasih sebelumnya kepada Terima Bu Uni yang kasih, sudah Pak. meluangkan waktunya sore-sore hari libur untuk bergabung bersama Ya, kami. apa, Pak? Iya, siap. Terima kasih juga untuk pemirsa sekalian. Selamat sore, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya selaku host mengakhiri acara pada kesempatan kali ini. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.